Oke, halo anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai lingkaran dua. Jadi, ada cukup banyak materi ya yang kita pelajari pada lingkaran dua ini. Salah satunya itu adalah sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, sekarang kita pertama ingin mencari hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari sudut pusat dan juga sudut keliling. Di mana sudut pusat ini merupakan sudut yang titik sudutnya terletak pada titik pusat lingkaran. Dan titik O ini adalah titik pusat lingkaran ya. Nah, berarti di sini BOC merupakan sudut pusat lingkaran. Nah, BOC ini menghadap ke busur BC ya. Di mana besar sudut pusat BOC ini sama dengan besar busur BC, yaitu X derajat. Begitu ya. Jadi, besar sudut pusat BOC ini sama dengan besar busur BC. Jadi, jangan sampai keliru. Kita harus mengetahui dulu sudut pusatnya. Sudut pusatnya itu bagaimana? Karena nanti ada banyak variasi soal yang memungkinkan dan mengharuskan kalian untuk memahami soal yang diberikan, sehingga kalian baru bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya, kita harus memahami mengenai sudut keliling lingkaran. Di mana sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, di sini titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan sudut yang merupakan sudut keliling itu mana saja. Nah, kita di sini bisa melihat sudut KML, di mana titik sudutnya itu titik M ya. Nah, itu terdapat pada keliling lingkaran. Jadi, kita bisa menentukan jenis dari sudut KML ini, yaitu sudut keliling. Dan ada juga sudut KNL. KNL ini juga merupakan sudut keliling lingkaran karena N ini terletak pada keliling lingkaran. Dan juga KML ini menghadap busur KL. Dan sudut KNL menghadap busur KL juga ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga sudut MKN. MKN ini juga merupakan sudut keliling karena titik sudutnya, yaitu K, K-nya ini, titik K-nya ini terletak pada keliling lingkaran. Dan sudut MKN ini merupakan sudut keliling lingkaran yang menghadap ke busur MN. Dan juga sudut MLN juga merupakan sudut keliling ya, L-nya ada di keliling lingkaran dan menghadap busur MN. Nah, sekarang kita melihat hubungan sudut pusat dan juga sudut keliling lingkaran. Nah, kita perhatikan ya gambar yang ada di slide ini. Nah, titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Sehingga kita bisa melihat BOC. Sudut BOC ini merupakan sudut pusat lingkaran karena titik O terletak pada titik pusat lingkaran ya. Dan BOC ini menghadap ke busur BC. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sudut BAC. Sudut BAC ini adalah sudut keliling lingkaran. Mengapa? Karena titik A-nya ini terletak pada keliling lingkaran. Dan juga kita perhatikan lagi, sudut BAC ini menghadap ke busur mana? Ke busur BC, sama ya dengan sudut BOC menghadap ke busur BC. Nah, kalau kalian bingung menentukan sudut tersebut menghadap ke busur mana, kalian lihat saja. Ini kan ada 3 huruf ya sudut tuh. Penamaan sudut itu BOC, sudut BOC. Kita lihat yang depan dan yang belakangnya. Nah, depan sama belakangnya ini merupakan sudut tersebut menghadap ke busur mana. Nah, lihat ini, sudut BOC menghadap ke busur BC ya. Depan dan belakang. Begitu. Supaya kalian tidak bingung, cara mudahnya seperti itu.
Lalu, besar sudut pusat lingkaran adalah 2 kali besar sudut keliling lingkaran jika menghadap ke busur yang sama. Di sini kita mengetahui besar sudut BOC itu adalah X derajat sudut BOC. Nah, berarti sudut BOC itu sama dengan 2 kali sudut BAC. Nah, sedangkan sudut BAC itu setengah kali sudut BOC. Sehingga kalau kita mengetahui besar sudut BOC ini X derajat, maka kita bisa menentukan besar sudut BAC-nya adalah setengah dikali X derajat, yaitu setengah X derajat. Dan juga besar sudut BOC sama dengan besar busur BC. Seperti yang sudah saya katakan pada pertama-tama tadi ya. Besar sudut BOC sama dengan besar busur BC, yaitu X derajat ya kalau berdasarkan gambar ini. Sekarang kita lihat sudut yang menghadap ke diameter lingkaran. Nah, sudut yang menghadap ke diameter lingkaran seperti sudut ACB ini kan menghadap ke diameter lingkaran ya. Nah, besar sudut yang menghadap ke diameter lingkaran adalah 90 derajat, yaitu siku-siku ya. Selanjutnya kita melihat di sini sifat selanjutnya di mana besar sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama itu adalah sama besar. Kita perhatikan ya dari video ini. Nah, itu gambar-gambar di sini yang warna pink gitu-gitu itu adalah besar sudut keliling. Diperhatikan ini yang warna biru, pink, oranye, dan pink ini besar sudutnya sama. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa besar sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama ini adalah sama besar. Oke. Selanjutnya kita melihat sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Nah, di sini ada tali busur AC dan juga BD. Tali busur AC dan BD ini berpotongan di satu titik, yaitu di titik E. Nah, kita mencari besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur ini, yang X ini, kita ingin mencari ini, itu dengan mudah, yaitu tinggal menambahkan sudut yang dibentuk yang menghadap busur yang terletak di antara kaki sudutnya. Dimana di sini kan sudut CAB ini merupakan sudut keliling. DBA juga sudut keliling. Nah, kita tinggal menambahkan keduanya ini. X sama dengan A derajat ditambah B derajat. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Jika di sini yang diketahui adalah besar busurnya atau besar sudut pusatnya, kita bisa mengalihkan setengah. Jadi setengah dikali besar sudut AOD ditambah besar sudut COB. Itu menghasilkan besar sudut yang dibentuk dari perpotongan dua tali busur tersebut. Selanjutnya, jika berpotongannya di luar lingkaran, di sini AB dan CD merupakan tali busur ya. Nah, jika diperpanjang, tali busurnya akan berpotongan di satu titik. Nah, kalau ini kita tinggal mengurangi atau kita mencari selisih sudut keliling yang menghadap busur yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya. Jadi besar sudut CEA sama dengan besar sudut CDA dikurangi besar sudut DAE. Begitu ya, jadi dikurangin. Ini kalau sudut keliling. Nah, kalau sudut pusatnya yang diketahui, maka kita bisa mengalihkannya dengan setengah. Di mana di sini AOC dan juga BOD ini merupakan sudut pusat.
maka kita bisa mencari besar sudut CEA dengan cara mengalihkan setengah dari selisihnya itu. Jadi, setengah dikalikan besar sudut AOC dikurang besar sudut BOD, itu akan menghasilkan sudut yang terbentuk antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Nah, sekarang kita mau coba latihan soal. Perhatikan gambar di sini. Di sini kita bisa melihat ada banyak sudut yang diketahui, yaitu besar sudut PQU, lalu besar sudut TSU, itu kita ketahui ya, dimana PQU itu adalah sudut dengan besarnya itu 40 derajat, sedangkan UST atau TSU ini besar sudutnya adalah 25 derajat. Nah, di sini kita ingin mencari nilai X dan Y. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita melihat dulu. Di sini PQU ini menghadap ke busur PU dan juga TSU menghadap busur TU. Nah, sekarang kita ingin pertama-tama mau cari dulu nih Y-nya itu berapa. Nah, caranya itu mudah. Karena kita bisa tahu di sini U-nya itu adalah titik U ini di tengah-tengah busur PT atau di antara busur PT ya. Sehingga kalau misalnya kita menggeser S-nya ke R, ke titik R. Titik S kita pindahin ke titik R. Nah, di situ apakah besar sudut TSU tetaplah sama? Tetap sama ya berdasarkan sifat dari sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama itu besar sudutnya adalah sama. Jadi kita di sini kalau S-nya kita pindahin ke R, titik S ke R, itu sudah bisa kita lihat seperti itu. Nah, kalau Q-nya juga kita geser ke R. Kalau Q-nya kita geser ke R, maka akan menghasilkan besar sudut PRT ya, atau sudut PRT sama dengan besar sudut PQU ditambah besar sudut UST. Karena nanti ketika Q dan S dipindah atau kita geser ke titik R, maka garis QU dan juga SU itu akan menjadi berhimpit. Nah, di situ jadi kita bisa melihat bahwa ternyata besar sudut PRT ini adalah jumlah dari besar sudut PQU dan besar sudut UST, di mana besar sudut PQU itu adalah 40 derajat dan besar sudut UST adalah 25 derajat. Sehingga kita dapat mengetahui besar sudut PRT itu adalah 65 derajat. Nah, sampai di sini berarti kita mengetahui ya Y-nya. Y-nya 65 derajat. Atau sudut PRT ya. PRT itu sama dengan Y sama dengan 65 derajat. Nah, kita lihat PRT ini menghadap busur mana? Menghadap ke busur PT. Dan sedangkan PRT ini merupakan sudut apa? Merupakan sudut keliling. Nah, selanjutnya kita mau cari nilai X-nya. Kita lihat X itu adalah sudut POT ya. Nah, POT. Kita lihat POT ini merupakan sudut apa? Merupakan sudut pusat. Lalu menghadap ke busur mana dia? Menghadap busur PT. Berarti kita bisa menentukan besar sudut POT. Yaitu 2 kali besar sudut keliling. Karena ini kan PRT-nya itu sudut keliling menghadap busur PT ya, sama. Jadi 2 kali
65 derajat sama dengan 130 derajat. Nah, dengan mudah ya kita menyelesaikan soal ini. Yang penting kita mengetahui konsep dari sudut pusat dan juga sudut keliling lingkaran. Sekarang kita lihat kembali di nomor contoh soal kedua ini. Dari soal kita mengetahui dari gambar ini besar sudut VOU adalah 16 derajat. Lalu besar busur TU itu 74 derajat. Sekarang kita ingin menentukan selisih nilai X dan Y. X dan ini adalah besar sudut. Besar sudut yang dibentuk dari OST dan juga besar sudut OTS. Nah, langkah pertama bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat di sini. Kita mengetahui ya, besar busur TU adalah 74 derajat. Berarti besar busur TU itu sama dengan besar sudut pusatnya ya menghadap ke busur TU, yaitu besar busur TOU, yaitu 74 derajat. Nah, sedangkan kita mengetahui di sini OU dan juga OT adalah jari-jari lingkaran. Berarti di sini kita bisa menentukan sudut yang terbentuk ya. Karena ini sama kaki. Segitiga TOU itu segitiga sama kaki. Berarti besar sudut OTU sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 74 derajat dibagi 2. 180 kurang 74 menghasilkan 106 ya. 106 dibagi 2 itu 53 derajat. Berarti di sini 53 derajat, di sini 53 derajat. Nah, selanjutnya dari sini apakah kita bisa menentukan besar busur ST atau besar sudut SOT? Besar sudut SOT. Bisa ya. Mengapa bisa? Di sini kan SOU itu merupakan diameter dari lingkaran. Jadi, besar busur SV adalah 180 derajat. Jadi, kita bisa menentukan besar sudut SOT adalah 180 derajat dikurangi 74 derajat dikurangi 16 derajat. Menghasilkan 74 dan 16 itu 90, berarti 90 derajat ya SOT-nya. Besar sudut SOT atau besar busur ST itu adalah 90 derajat. Ini berarti kita bisa simbolin dengan siku-siku ya, harus 90 derajat. Nah, di sini S, O, dan juga OT juga merupakan jari-jari, sehingga kita bisa menentukan di sini 45 derajat. 45 derajat ya. Karena 180 derajat dikurangi 90 derajat dibagi 2. Sama dengan 90 derajat dibagi 2, yaitu 45 derajat ya. Jadi masing-masing sudut ini 45-45. Nah, dari sini kita bisa menentukan nih. Ternyata Y-nya itu adalah 45 derajat. Lalu X-nya itu 45 derajat ditambah 53 ya. Nih, jadi kita tambahin kan. Ini dan ini. Karena X kan segini. Jadinya di sini adalah X-nya 98 derajat. Nah, kita mau cari selisihnya. Selisih nilai X dan Y itu berapa?
Kita tinggal ngurangin. 98 derajat dikurangi dengan 45 derajat sama dengan 53 derajat. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang penting kalian lihat-lihat dulu nih. Ini kira-kira gimana ya? Dan yang penting harus tahu juga konsep dari sudut pusat dan juga sudut keliling. Lalu besar sudut segitiga sama kaki atau sama sisi mungkin. Yang seperti itu harus kalian pahami. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Diketahui besar sudut OCB adalah 50 derajat dan panjang BD itu sama dengan BC. BD sama dengan BC. Besar OBD adalah OBD. Nah, dari sini kita mengetahui ya besar sudut OCB 50 derajat. Nah, berarti di sini juga 50 derajat ya karena OC dan OB itu adalah jari-jari. Jadinya di sini 50 berarti kita bisa menentukan nih besar sudut COB berapa? 80 derajat. Besar sudut COB sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 50 ditambah 50. 180 derajat dikurangi 100 sama dengan 80 derajat ya. Nah, di sini 80 derajat kita udah dapat. Selanjutnya kita harus mencari apa? Sekarang kita lihat dulu di sini. Besar sudut BDC. Sudut BDC. BDC ini menghadap busur mana dan merupakan sudut apa? BDC ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur BC ya. BDC sudut keliling menghadap busur BC. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih. Sudut COB. COB ini merupakan sudut apa, Nak? Merupakan sudut pusat ya, karena titik sudutnya itu adalah berada di titik pusat lingkaran. Jadi ini merupakan sudut pusat. Menghadap busur mana kah dia? Menghadap ke busur BC ya. Nah, berarti kita bisa menentukan ya besar sudut BDC. Karena kita sudah tahu besar sudut pusat COB ini, karena sama-sama menghadap busur BC, yaitu 80 derajat. Besar sudut COB ini itu merupakan sudut pusat. Berarti kalau kita mau cari besar sudut kelilingnya sama dengan setengahnya ya dari besar sudut pusat. Sehingga kita dapat memperoleh di sini 40 derajat. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan besar sudut BDC adalah 40 derajat. Nah, di sini karena BD sama dengan BC, berarti di ini adalah 40 derajat juga. Betul ya? Nah, sekarang kita perhatikan segitiga BDC. Karena kita sudah menentukan sudut-sudut ini, sudut BDC dan sudut BCD, maka kita bisa menentukan besar sudut DBC. Ini yang kita cari ini. Maka besar sudut DBC sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 80 ya, karena 40 derajat ditambah 40 derajat di sini. Menghasilkan 100 derajat. Berarti segini adalah 100 derajat. Ini adalah 100 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut OBD. Sudut OBD. Nah, berarti kita tinggal mengurangi 100 dengan 50 supaya kita dapat menghasilkan besar sudut OBD. Mengapa? Karena di sini
segini, yang ungu ini, itu 100 derajat. Sedangkan besar sudut OBC ini sudah kita ketahui yaitu 50 derajat. Maka di sini kita bisa menentukan ya, besar sudut OBD itu adalah 100 derajat dikurangi dengan 50 derajat, yaitu 50 derajat. Cukup mudah ya, yang penting mengetahui konsepnya. Konsep sudut keliling, sudut pusat, jangan sampai dilupakan, karena itu adalah yang paling penting yang harus kita ingat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai lingkaran dua ini. Selanjutnya kita lihat di contoh soal yang keempat. Pada gambar di samping, tali busur DE dan FG berpotongan di titik H di luar lingkaran. Diketahui, besar sudut DOG itu adalah 150 derajat. Lalu EOF itu 40 derajat. Tentukan besar sudut DHG. Nah, yang pertama kita mau cari besar sudut DHG dulu. DHG. Nah, berarti kita bisa menentukan ya besar sudut DHG dengan cara yang sudah seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu setengah dikalikan selisih dari sudut pusat ini, yaitu 150 derajat dikurangi 40 derajat. Setengah dikalikan dengan 110 sama dengan 55 derajat. Besar sudut DHG ya. Selanjutnya kita mau cari besar sudut DFG. DFG. Di sini ya DFG. Nah, berarti di sini agak cukup mudah nih. DFG ini merupakan sudut apa? Merupakan sudut keliling lingkaran. Nah, di sini kita lihat DFG menghadap ke busur. Menghadap ke busur DG ya. Nah, sedangkan kita mengetahui sudut pusat DOG itu menghadap busur DG juga. Dengan besar sudut DOG adalah 150 derajat. Berarti kita bisa menentukan besar sudut DFG sama dengan setengahnya dari besar sudut pusat, yaitu 75 derajat. Nah, selanjutnya besar sudut DFH. Besar sudut DFH berarti ini. DFH. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat garis HG. Garis HG ini merupakan garis lurus. Jadi, di sini kita juga sudah menentukan besar sudut DFG, yaitu 75 derajat. Berarti kita bisa menentukan besar sudut DFH dengan cara mengurangi 180 derajat dengan besar sudut DFG, yaitu 180 derajat dikurangi dengan 75 derajat, menghasilkan besar sudut DFH adalah 105 derajat. Yang terakhir kita lihat besar sudut FDH. FDH, berarti ini ya. Nah, ini juga cukup mudah ini menentukannya. Kita lihat, FDH ini merupakan sudut apa? Merupakan sudut keliling.
Menghadap ke busur mana dia? Menghadap busur EF. Menghadap busur EF. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada sudut EOF yang sudah kita ketahui. EOF ini merupakan sudut pusat menghadap busur EF ya. Menghadap busur EF. Nah, berarti kita bisa menentukan besar sudut FDH. Besar sudut EOF itu adalah 40 derajat. Berarti besar sudut FDH, karena ini kita mencari sudut keliling, berarti setengah dikalikan dengan 40 derajat ya. Yaitu 20 derajat. Sampai sini cukup jelas ya menyelesaikannya. Yang penting teliti aja sih. Nanti kalian pasti kalau sudah lama-lama mencoba-coba latihan soal, semakin paham. Lalu ada lagi contoh kelima. Contoh soal kelima ini hampir mirip dengan kalau kita mencari sudut pusat tali busur yang berpotongan di satu titik yang ada di dalam lingkaran. Yang pertama, kita tahu besar sudut BOC. BOC ini 108. Lalu AOD 80. AOD 80. Yang dicari adalah besar sudut BEC. BEC berarti ini. Ini kita cari, lalu AED, terus AEB, dan DEC. Nah, pertama kita mau cari besar sudut BEC dulu. BEC. BEC ini adalah sudut yang terbentuk antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Jadi kita bisa menentukan besar sudut BEC-nya ya dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu dengan mengalihkan setengah dengan jumlah dari sudut pusatnya itu, yaitu 108 ditambah 80. Setengah dikalikan dengan 188. Menghasilkan 94 derajat. Nah, di sini kita sudah menentukan besar sudut BEC atau besar sudut CEB ini, yaitu 94 derajat. Lalu besar sudut AED, sudut AED itu berapa? Nih, berapa? Nah, mudah ya. Kita lihat sudut BEC dan juga AED ini saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Yaitu 94 derajat. Selanjutnya besar sudut AEB. AEB. Nah, ini juga terkait dengan garis lurus. Kita lihat AC ini merupakan garis lurus. Maka kita bisa menentukan besar sudut AC dan BD kan merupakan garis lurus. Di sini kita sudah mengetahui besar sudut BEC yaitu 94 derajat. Juga 94. Kita bisa menentukan besar sudut AEB. Karena garis lurus, maka 180 derajat dikurangi dengan 94 derajat. Menghasilkan 86 derajat. AEB 86 derajat ya. Nah, bagaimana besar sudut DEC? Nah, DEC bertolak belakang juga ya. Dengan sudut AEB, maka besar sudutnya itu sama dengan besar sudut AEB. Yaitu 86 derajat. Nah, ada lagi contoh soal yang keenam. Besar sudut JLM adalah 40 derajat dan besar busur KL adalah 140 derajat. Yang dicari adalah besar sudut KPJ.
Maka pertama yang harus kita lihat, kita tentukan, itu kita analisis dulu. JLM itu merupakan sudut apa? JLM merupakan sudut keliling menghadap busur JM ya. Lalu kita lihat besar busur KL itu 140 derajat. Artinya bagaimana? Tarik garis seperti ini yang mengartikan besar sudut ini adalah 140 derajat, yaitu sudut KOL itu adalah sudut pusat yang menghadap ke busur KL. Nah, besar sudut KOL itu adalah 140 derajat. Ini besar sudut JLM adalah 40 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat yang ditentukan besar sudut KPJ, yaitu ini ya. Ini kita mau cari. Pertama kita lihat lagi besar sudut JKM dulu. Kan KPJ ini ada di segitiga ini ya. Maka kita bisa menentukan nggak besar sudut JKM? Bisa ya. Karena ini JKM ini merupakan sudut keliling menghadap busur JM, sehingga besar sudut JKM adalah 40 derajat. Lalu apakah kita bisa menentukan besar sudut KJL? Bisa ya, sudut KJL. KJL ini merupakan sudut keliling yang menghadap ke busur mana? Menghadap ke busur KL. Jadi besar sudut KJL itu adalah setengah dari besar sudut pusat, karena yang kita ketahui itu besar sudut KOL, sedangkan KOL itu merupakan sudut pusat. Jadi setengah dikalikan dengan 140 derajat, yaitu 70 derajat. Nah, di sini kita udah nemuin ini 70. Lalu ini 40. Apakah kita bisa menentukan besar sudut KPJ? Bisa ya. Dengan cara mengurangi 180 derajat dengan 70 dan 40. 180 derajat dikurangi dengan 110, yaitu 70 derajat. Jadi besar sudut KPJ adalah 70 derajat. Sampai sini cukup jelas ya. Selanjutnya kita membahas di 4 tali busur. Nah, yang sifat yang pertama ini, yaitu jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat atau saling berpelurus. Nah, di sini kita perhatikan segi 4 tali busur ABCD ini. Besar sudut BAD ditambah dengan besar sudut BCD itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut yang berhadapan itu jumlahnya adalah 180 derajat ya. Sekarang kita coba lihat. Di sini. Ini ada ilustrasi sedikit mengenai sifat yang pertama ini. Gimana? Nah, itu yang pink ditambah dengan yang hijau itu saling berpelurus ya. Artinya besar sudutnya adalah jumlahnya itu 180 derajat. Begitu pula juga ketika yang kuning tadi dipindah ke sini. Nah, kuning dan biru juga 180 derajat. Jadi di sini kita menemukan sifat segi 4 tali busur yang pertama, di mana jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat ya.
Lalu sifat yang kedua, di sini ada perpotongan tali busur. Di sini ada tali busur AC dan juga BD. Nah, jika diagonal segi 4 tali busur AC dan BD ini berpotongan di titik P, maka AP dikalikan dengan PC sama dengan BP dikalikan dengan PD. Begitu ya. AP dikalikan dengan PC sama dengan BP dikalikan dengan PD. Nah, selanjutnya perpanjangan tali busur yang berseberangan berpotongan di satu titik di luar lingkaran. Nah, maka berlaku panjang AP dikalikan dengan panjang PD sama dengan panjang BP dikalikan dengan panjang CP. Ini sifat yang kedua B. Lalu yang kedua C. Jika perpanjangan sebuah tali busur berpotongan dengan sebuah garis singgung dari lingkaran yang sama di luar lingkaran tersebut, maka kita mempunyai rumus BP dikalikan dengan CP sama dengan AP kuadrat. Selanjutnya teorema Tholen, di mana di sini kita ada tali busur ABCD dan juga diagonal tali busur AC dan BD. AB dikalikan dengan CD, jadi seberangan ya, yang berhadapan, sisi yang berhadapan AB dikali CD, ditambah dengan AD dikali BC. Itu sama dengan perkalian diagonalnya, AC dikalikan dengan BD. Nah, pertama nih contoh soal tali busur. Di sini jika sudut A sama dengan 110. Sudut A misalnya 110 derajat. Maka sudut C berapa? Nah, kita lihat sudut A dan C berhadapan ya. Maka kita bisa menuliskan sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sedangkan kita sudah mengetahui besar sudut A yaitu 110 dan kita ingin mencari besar sudut C. Maka besar sudut C sama dengan 180 kurangi 110, yaitu 70 derajat. Ini yang nomor 1. Sekarang kita lihat yang kedua. Jika sudut B sama dengan X derajat. Ini X derajat misalnya. Dan D itu 2X derajat. Nah, di sini kita suruh menentukan nilai X-nya berapa. Nah, di sini B dan D juga berhadapan. Jadi, kita bisa menuliskan besar sudut B ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Di sini besar sudut B itu adalah X derajat ditambah dengan besar sudut D 2X derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 3X derajat sama dengan 180 derajat. X derajat 180 dibagi 3 menghasilkan 60 derajat. Jadi nilai X-nya itu adalah 60. Selanjutnya yang ketiga. Jika sudut A itu 4Y-50 derajat, lalu sudut B 3X plus 60 derajat, sudut CY plus 70 derajat, dan sudut D itu 2X min 20 derajat, maka nilai X plus Y berapa? Di sini kita harus lihat satu persatu. Kita cara mencarinya melihat sudut yang berhadapan. Di sini A dan C berhadapan ya. Pertama-tama kita mau cari nilai, berarti yang kita cari nilai Y dulu. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A-nya itu adalah 4Y min 50
derajat ditambah besar sudut C, yaitu Y plus 70 derajat. 4Y ditambah Y, 5Y ditambah 20 derajat. Sama dengan 180 derajat. 5Y sama dengan 180 kurang 20, yaitu 160 derajat. Sehingga menghasilkan Y-nya itu adalah 32 derajat. Lalu kita lihat Y-nya udah kita temuin ya. Sekarang kita mau cari X-nya. Dengan melihat sudut yang berhadapan, yaitu sudut B dan juga sudut D. Berarti sudut B ditambah sudut D adalah 180 derajat. Sudut B itu 3X plus 60 derajat. Lalu sudut D 2X min 20 derajat sama dengan 180 derajat. Tinggal tambah-tambahin aja ini. 5X 60 kurang 20 40 derajat sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 180 kurang 40, yaitu 140 derajat, sehingga menghasilkan X-nya adalah 140 dibagi 5, menghasilkan 28 derajat. Yang dicari adalah nilai X dan Y-nya. X-nya 28 derajat, Y-nya adalah 32 derajat. Menghasilkan 28 tambah 32, yaitu 60 derajat. Nah, di sini lumayan paham ya, ini kita pakai sifat yang pertama, yaitu sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat ya. Yang penting tahu sifat-sifatnya dan konsep-konsepnya aja, kalian pasti bisa mengerjakan. Selanjutnya contoh yang ke-8. Di sini kita menggunakan sifat segi 4 kali busur yang terakhir. Di sini kita mengetahui panjang AC itu adalah 12. AC 12, AD itu adalah 2A, lalu CD adalah A plus 3, BD-nya 11 ya, jadi diagonalnya itu AC dan BD itu 12 dan 11. AB-nya adalah 3 dikalikan dengan A-2, dan BC-nya adalah 2 dikalikan dengan A-2. Di sini kita ingin mencari keliling ABCD, maka menggunakan sifat segi 4 kali busur yang terakhir itu kita bisa menuliskan AB dikali sisi yang berhadapan, yaitu sisi CD, dikalikan CD ditambah dengan BC dikalikan dengan, ini kurungin aja ya supaya nggak bingung, BC dikalikan dengan AD sama dengan perkalian diagonalnya, yaitu AC dan BD, yaitu 12 dikalikan dengan 11. Ini setelah itu AC dikali dengan BD. Nah, di sini pertama kita di sini masih ada variabel ya, variabel A. Jadi kita mau cari nilai dari variabel A-nya dulu, baru kita bisa menentukan keliling ABCD. Pertama, AB itu adalah 3 dikali A-2. Bisa kita tulis 3A min 6 ya. Dikalikan dengan CD. CD-nya adalah A plus 3. Ditambah dengan BC. BC-nya 2 dikali A min 2. Itu bisa kita tuliskan 2A dikalikan 2A min 4 ya. 2A min 4 dikalikan dengan AD. AD-nya adalah 2A. Sama dengan AC kali BD, yaitu 12 dikalikan dengan 11. Ini seperti biasa, jangan sampai lupa. Tiga A dikali A, 3A kuadrat. 3A
kali 3. 9A min 6 dikali A min 6A min 6 dikali 3 min 18 ditambah dengan 2A kali 2A 4A kuadrat min 4 dikali 2A yaitu min 8A sama dengan 12 kali 11 yaitu 132. Sini kita lihat yang ada variabel A kuadratnya. Koefisiennya 3 dan 4 berarti 7A kuadrat. Sekarang 9A dikurang 6A 3A 3A dikurang 8A menghasilkan min 5A min 18 sama dengan 132. Selanjutnya 7A kuadrat min 5A min 18 min 132 yaitu min 150 sama dengan 0. Kita keluarin. Di sini berarti 7 kali berapa? Di sini kali 5. Lalu 150 dibagi 5 yaitu 30. Jadi 35 di sini 30. Berarti ini yang negatif ya, kalian 5A ini plus. Jadi 7A sama dengan min 30. A-nya itu adalah min 30 per 7. Sedangkan ini A-nya 5. Nah, sedangkan panjang tuh nggak boleh negatif. Berarti kita ambil yang A-nya itu adalah sama dengan 5. Nah, selanjutnya tinggal masukin deh A-nya ini. Berarti AB-nya itu adalah A-nya 5. Ini 5 kurang 2. 3 dikali 3 yaitu 9. Di sini 5-nya 5 kurang 2, 3. Ini adalah 2 kali 3, 6. Ini 2 dikali 5, 10. Ini 5 ditambah 3, yaitu 8. Jadi kelilingnya kita tinggal tambahin aja. Keliling ABCD dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. AB-nya 9 ditambah dengan BC-nya 6 ditambah 8 ditambah 10 menghasilkan 15 tambah 8 23 tambah 10 33. Jadi kelilingnya adalah 33. Nah, selanjutnya kita mau bahas mengenai segi N beraturan, di mana segi N adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki sejumlah N sisi yang berupa garis lurus. Segi N beraturan ini bangun datar 2 dimensi yang memiliki N sisinya itu sama panjang, jadi semua sisinya itu sama panjang. Dan N sudut yang sama besar. Jadi sudut-sudut yang membentuk itu juga sama besar. Nah, sekarang kita mau lihat sifat-sifat dari segi N beraturan. Yang pertama, sudut luar. Nah, sudut luar itu yang ini, yang di luarnya ini. Jadi kita ini kan misalnya ada segi 5 ya. 5. Ini kita perpanjang garisnya. Lalu kita lihat sudut luar itu adalah yang ini. Nah, jumlah sudut luar dari segi N beraturan itu adalah 360 derajat. Jadi ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu ditambahin semua menghasilkan 360 derajat. Nah, kalau kita mau cari besar sudut luarnya itu berapa, kita membagi 360 derajat dengan N. Misalnya kalau N-nya itu adalah 6, segi 6 berarti. Segi 6 berarti sudut luarnya berapa? Berarti 360 dibagi 6, yaitu 60 derajat, seperti itu. Jadi rumus dari sudut luar segi N beraturan adalah 360 derajat dibagi dengan N. N itu adalah sisinya. Jumlah sisinya ada berapa? Itu merupakan segi berapa? Segi berapa? Misalnya kalau segi 4, kan berarti
sudut luarnya itu 360 derajat dibagi 4, yaitu 90 derajat. Terbukti ya kalau persegi, itu sudut luarnya itu adalah siku-siku. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah sudut dalam. Di mana di sini kita mengetahui bahwa sudut dalam dan sudut luar segi N beraturan saling berpelurus. Berarti jumlah sudut luar dan sudut dalam ini adalah 180 derajat. Nah, setiap sudut dalam segi N beraturan besarnya itu adalah 180 derajat dikurangi besar sudut luar yang sudah kita lihat tadi. Jadi 180 derajat dikurangi dengan 360 derajat dibagi dengan N. Dengan N-nya itu adalah jumlah sisinya ya, jangan sampai dilupakan. Begitu. Sekarang kita mau lihat yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu lingkaran luar. Suatu segi N beraturan memiliki sebuah lingkaran luar. Jadi ini kan ada segi N beraturan ini memiliki lingkaran luar. Nah, setiap segi N beraturan dapat dibagi menjadi beberapa segitiga. Nah, ini kan kita lihat bisa kita bagi dengan beberapa segitiga yang sebangun dengan panjang kakinya itu jari-jari ya. Nih kita sudah lihat, ini kan misalnya ini O, titik pusatnya. Berarti O ke sini keliling lingkaran itu merupakan jari-jari. Dan sudut puncak segitiga sama dengan sudut pusat. Jadi ya kan benar kalau ini misalnya ini kan lingkaran luar. Oh, ini titik pusat misalnya. Ini titik O. Ini merupakan titik pusat. Berarti kalau misalnya ini B, misalnya titik B, ini titik C. Berarti BOC adalah sudut pusat ya. Nah, berarti sudut puncak segitiga ini adalah sudut pusat. Begitu. Sekarang kita lihat di sini. Tentukan besar sudut luar dan sudut dalam pada bangun tersebut. Di sini kita lihat ini segi berapa. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah segi 8. Nah, kita mau cari pertama besar sudut luarnya dulu. Yaitu 360 derajat dibagi dengan N. Yaitu 360 derajat dibagi dengan 8. Menghasilkan 45 derajat ya. Jadi sudut luarnya ini adalah ini 45 derajat. Nah, sekarang kita mau cari sudut dalamnya, yaitu yang ini. Ini berapa sudut dalam? Tinggal mengurangi 180 derajat dengan besar sudut luarnya, yaitu 45 derajat. Menghasilkan 135 derajat. Jadi ini besarnya adalah 135 derajat. Oke, sampai sini cukup paham ya mengenai lingkaran kedua. Silahkan dipelajari kembali supaya kalian semakin paham dan siap dalam penilaian harian yang akan dilaksanakan nanti. Oke, sekian dari Miss. Terima kasih.